2 kali menjabat, berjuang tetap sini tidak mau. Orang tanah. Akhirnya kami berurusan ke gubernur Takang, ke gubernur saya Takang, kami dari Takang juga. Nah itu bisa ya kalau Pak. Nah karena sidin yang habis nih, ada mungkin lagi nggak juga. Maka akhirnya kabarungan si Rusli Iwan Sairi ini siap memberikan surat itu menulis lah. Tapi dengan catatan dukung aku, menengahkan aku. Nah itu Pak kisahnya nih. Di sini tuh. Jadi akhirnya apa? Makanya lalu ulun turun tangan nih. Jadi nah berangkatlah si Agus tadi. Nah kalau kada salah almarhum Pak Marjan itu di sana, itu termasuk panitia juga kan. Nah berangkat kita diajak, kita kada berangkat waktu itu kan. Jadi cukup ikam aja tuh saya gitu kan. Nah berangkat rapat di sana. Setelah rapat di sana, nah dari Dirjen itu ada. Dan pada intinya itu kan kalau dari segi pada segi wilayah, beberapa wilayah itu sangat memenuhi nah, dan mendukung pusat itu waktu itu asalnya. Nah jadi padahal syaratnya ini kan pemekaran di wilayah utara, gitu, kan? Syaratnya minimal 5 kecamatan itu kan Syaratnya itu minimal itu kan. Nah dari segala pelabuhan, dari segi wilayah geografisnya ini jalan dan sebagainya. Jadi kesimpulannya itu masuk. Nah jadi itu sudah diterima waktu rapat tuh oleh Dirjen itu kan. Nah jadi masih daftar di Kementerian Dalam Negeri. Ini daftar aja kan itu daftar. Nah diam habis itu kan. Nah habis itu beberapa waktu timbullah pulang itu segala bentuk panitia pemekaran di tanah bumbu macam lalu campur. Nah lalu bumbunya datang kayaknya kita setuju. Tapi kalau kayak caranya ini masih kalang kabut saya makan ini. Ini kada kau diumpati jago kan ini. Ini kayak encon itu nah. Ya nggak tahu pas kan. Nah kawan jago nih. Ini bingung kita. Nah mana yang ianya nih? Kalau ini jago kita setuju. Nah itu Pak. Jadi kesimpulannya itu kita. Ya lah gimana? Kita sependapat sepakat. Karena kita ini kan kalau kada dimekarkan satu di atas kita. Kakaknya sudah itu aja, kada usah kita banyak cerita lain karena mau sama Mita ini kada usah itu kawasan wilayah. Nah itu Nah jadi nah, Pak jadi jawabannya berarti kalau dimekarkan kena apa untungnya? Lu banyak untungnya. Salah satu ini dulu kan kada usah untung nang merinci nang lain. Salah satu kena anggaran kan kita ada di sini secara khusus. Meskipun itu kan dibicarakan di Kota Baru mungkin, karena itu kan, nah itu beda itu sudah dan seterusnya. Jadi malah kalau perencanaan pemekaran Kabupaten 5 itu saya dan yang lain-lainnya ini sudah ditunggu-tunggu Pak dan setuju dan cocok. Sudah. Nah cuma ini kuncinya, apakah Bupati ini serius mendukung lahir batin? Kita menceritakan dulu. Satu, yang kedua apakah DPR ini lahir batin? Lalu cuma di luar aja mulut, jangan-jangan tadi kan bukan DPR tadi yang rapat dari Banjarmasin itu kada saya kok kada datangnya kan itu. Menceritakan. Jadi itu Pak, malah sampai di situ dulu kan. Itu nang wilayahnya mulai Sungai Danau, sana tanah bumbu belum ada lagi kan, nang sana sampai ke sini. Itu oke, kada masalah itu sudah. Nah, lalu pada saat menjelang tahun 2000 itu dengan reformasi itu kemarin karena kebetulan sejarahnya sejarahnya tuh tahun 64 ulun ada. Jadi sekda bupatinya waktu itu zaman Baserindo, sekda Kota Baru tuh waktu itu Pak Kadri Nur. Sebenarnya Pagatan itu dulu nama tanah bumbu itu sudah diusulkan sejak tahun 64 untuk mekar dengan ibu kotanya Pagatan. Segi sejarah. Makanya surat keputusan presiden undang-undang itu bunyinya kan nomor sekian tentang pemekaran Kabupaten Tapin, Kabupaten Tabalung, Kabupaten Tanah Laut, 3 kabupaten seharusnya Kabupaten Tanah Bumbu. Cuman pada waktu itu karena Tanah Bumbu ini oleh Kadri Nur dikat oleh Kota Baru sehingga lalu 3 itu nama makanya Beimba itu Tanah Laut, Tapin, lawan Tabalong itu Beimba jadi kabupaten tahun 64. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, ya Allah akhirnya Bubuhan Jairullah ini bergeraklah di tahun 2000 tadi. Lalu ini hendak mau usul pulang, kayak usulan sidin dari Sungai Danau ke sana.
sahrani mataya kada mau uja sahrani mataya artinya kurangi. Nah lalu berkurang sisa 9. Jadi pala 9 ini waktu itu masuklah waktu itulah Sungai Danau, Pagatan, Lasung, Lompang Hulo lah, mbak itu Sabamban, anu lawan Batu Licin 5. Nah 5 di 9 lalu Sarongga, Pantai, Cantung lawan Hampang. Jadi 9 yang musuh. Nah ini sejarah misalkan Pak. Pada saat yang musuh itu, ulun waktu itu jadi PNS masih di Perahari. Haji almarhum Haji Sulaiman Nain, Allah, ulama Kota Baru, kan setuju. Sidin disuruh tanda tangan karena mau uji Sidin kayak tunggu aku tanda tangan dulu. Aku hendak minta pendapat lawan kasarnya anakku kata. Berangkatlah Sidin ke Perahari, bertamu dengan Mirwai Sidin di Perahari. Karena anak orang Perahari itu kawin anak Sidin. Subuh dia datang atau lawang. Keluar, Pak itu apa? Haji Sulaiman Nain di sini ada di rumahku. Ikang disuruh Sidin datang. Ayo berangkat. Palingnya sudah di rumah Pak Osmannya sudah siapkan makanan, makanan sarapan besok kan. Untuk sarapan Sidin bukan dia. Aku Sidin minta pendapat nih Kang. Apa Pak Wan? Ini di sini hendak dimekarkan di wilayah Subadang, namanya Tanah Bumbu. Berapa kecamatan di Pak Wan? 9 kecamatan. Aku kan setuju jadi. Jadi aku minta pendapat ini dong kayak Pak. Nah kayak ini Pak Wan yang pendapat ulun. Kayak ini lah Pak Wan. Ulun berpendapat kayak ini. Kalau bisa julun jangan 9, 5 aja. Alasan ulun kayak ini. Karena ini persoalan politik. Kenapa ulun meninggal anak 4 ini Sarongga, Pantai, Hampang dan Cantung? Alasan ulun kayak ini. Pak, mulai Batu Licin tarik ke Sungai Danau itu banyak didomisili suku Bugis. Nah, dengan pusat di Pagatan. Sementara kita kejar Pak Martinus memperdayakan Sarongga, Pantai, Cantung itu didominasi suku Banjar dan Dayak. Nah, ini julung kita kada cocok ini Pak. Malah kita kekayaan alam di sana julung, kekayaan alam di Cantung, kekayaan alam di pada kan kayak itu Pak Martinus saya kekayaan alam di Cantung, kekayaan alam di Hampang, kekayaan alam di Kelungkang Selatan, kekayaan alam di Sarongga julung itu dikukut oleh mereka di Tanah Bumbu kayaknya. Lalu julung di pembangunannya Kapagatan. Mau itu. Akhirnya kita suku Banjar, suku Dayak ketinggalan juga tetap. Jadi kesimpulan ulun julun kita kurangi 4-5 aja. Mun kayak itu pendapatikan aku Residen. Nah, aku kayak itu aku bulik hari ini ke Kota Baru. Bulik ke Kota Baru ditandatangani Sidin lah. 1 aku setuju pemekaran Tanah Bumbu tapi 5 aja. Kurangi 4 ini. Lama kita tinggalan 4 bergabung di Tanah Bumbu. Nah, selesai mekarnya Pak. Ulun lanjutkan lagi Pak 2015. Nah ini masalah ngaran Pembentang 5 nih. Jadi kayak ini Pak. Waktu rapat ulun di Sungai Durian ini mewakili itu Insinyur Harlianos. Ya terus tadi kan. Kawan beliau semua. Jadi gini, waktu rapat itu nama kabupatennya apa? Mulai usulannya Tanah Bumbu Utara. Nah lalu ulun bukan dia. Kalau pian mengusulkan Tanah Bumbu Utara, maka yang ada sekarang tuh menjadi Tanah Bumbu Selatan. Harus berubah. Ini masalah kita sedikit. Itu yang pertama alasan ulun. Alasan kedua, julun maaf lah. Ini maaf benar. Ada boleh kita bukan panggilan. Cukup sampai di sini panggilan kita. Sekarang ini julun Tanah Bumbu itu dipresetkan oleh orang Batu Licin, orang Pagatan. Apa presetan dipadakannya? Tanah Bumbu itu disingkat ini. Tanah bukan Bugis. Masalah kita juga mun di sana dia naik Tanah Bumbu Utara, kita ini jadi Dayak on Banjar sini juga. Karena masalahnya masalah. Oleh karena itu kesimpulannya ulun jangan nama Tanah Bumbu Utara kita ganti cari nama lain. Lalu muncul bubuhannya kayak apa aja bubuhan Dayak, bubuhan Hampang. Kalau kita namanya bahasa kami Dayak ngarannya Kambantang ini sungai. Kalau kayak itu dulu pas. Kenapa Pak? Ulun kebetulan dulu Dewan Musyawarah Adat Kerajaannya. Jadi sejarah Tanah Bumbu sejarahnya tahu. Waktu Raja Aji Jawa berkuasa di Sekadoyan, jadi raja di situ kan, menguasai itu. Setelahnya menguasai Cantung Batu Licin,
ada 5 sungai di sini. Iya. Sungai itu dulu Sungai Samihin, Bakau, Sungai Durian, kemudian Sungai Bangkalaan, Sungai Sampanahan, dan Sungai Cantung. 5 sungai ini dulu disebut Kambatang 5. Nah, jadi bahasa Dayak tuh Kambatang, sungai itu ada 5 sungai, lalu Kambatang 5. Nah, lalu kita namai bagaimana nama ini Kabupaten Kambatang 5. Jadi aku kebutaan. Sekalinya orang Sambung bilang, kawan angkat tangan. Kayak ini Pak Jar, ulun mau sulakan pulang. Setuju ulun Kambatang 5, tapi tambahi dia apa ulun? Di sana tuh namanya di Pelihar itu Kabupaten Tanah Laut, ada tanahnya dia. Ibaratnya nah hanya makalnya Makau baru namanya tanah bumbu, ada tanahnya dia. Di atas sana dia tanah gulgut. Nah, maka itu kita buat tanahnya juga. Tanah itu artinya tempat kelahiran kita. Kita main bagaimana kita main tanah Kambatang 5. Panjang harus berkata aku. Sepakat apa nama Kambatang 5. Kalau itu Pak, masalah yang Kambatang 5 itu tidak masalah itu kita. Artinya itu ibarat tinggal menatapakan aja lagi kada perlu dibahas lagi sudah kan. Nah, itu Kambatang 5 itu kan orang Padang Sanak itu. Membagi-bagi kekuasaan itu aja sampai itu ada panglima. Ada itu dulu kan. Nah, kalau Bangkalan itu orang Kambatang Kapu isi. Iya, itu Sungai Bangkalan. Sungai Bangkalan. Nah, jadi iya itu Samihim, kalau dulu Samihim Kambatang Samihim. Kalau ini bukan Sungai Durian, ini kan Sungai Manunggul. Iya, Sungai Manunggul. Ini kan. Sungai Durian itu Sungai Manunggul namanya. Kalau Sungai Durian itu di bawah jembatan itu halus itu kada masuk tuh. Nah, Sungai masuk Sungai Manunggul. Iya, Sungai Manunggul. Jadi Samihim, Manunggul, Sampanahan, Kambatang Kapus Bangkalan tadi, Cantung 5. Dah, itu dah. Nah, sekarang ulang lanjut pertanyaan Tian. Nah, masalah persetujuan tadi Pak. Tadi sudah berdakan DPR kita sudah setuju Pak. SK-nya hanya ini. SK-nya sudah DPR diparipurnakan. Udah diparipurnakan. Artinya saya waktu jadi ketua DPR setuju pemekaran tanah Kambatang 5. SK-nya ulun pegang asli masih Pak. Nang menghalangi kita sampai hari ini kada kabar itu saya Japar. Dasar sih. Tapi kan kayak ini Pak. Kalau beliau tuh pikir kada terlalu entar gini Pak, ulun wajar. Terlalu kuat dari bukan begini Pak. Bukan begini Pak. Maksud ulun di dalam peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2007 itu syarat untuk memekarkan sebuah wilayah itu ada 3 Pak. Pertama syarat administrasi, yang kedua syarat wilayah, yang ketiga syarat teknis. Syarat wilayah itu minimal 5 kecamatan. Sedangkan kita 12 kecamatan. 7 kecamatan di Kalumpang, 5 di Pamukan, berarti 12. Berarti sudah melebihi daripada wilayah sudah itu kan. Sekarang syarat teknis. Nah, berdasarkan kajian teknis, Pak, nang Jerpian ada pelabuhan, ada sekolahan, ada masjid, tempat ibadah, macam-macam sarana, rumah sakit dan sebagainya. Kita sudah memenuhi syarat juga. Wah. Kemudian masalah penduduk, memenuhi syarat penduduk kita 148.000 di 12 kecamatan nih. Berapa tadi? 148.000. Itu anunya aja itu secara anunya aja, baru secara detailnya. Nah, kemudian lalu yang terakhir yang kita tuntutnya syarat administrasi Pak. Syarat administrasi ini harus ada 5 surat yang kita pegang. Surat pertama persetujuan DPR Kabupaten Kota Baru. Yang kedua surat persetujuan Bupati Kota Baru. Yang ketiga surat persetujuan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Yang keempat surat persetujuan DPR Provinsi Kalimantan Selatan. Dan yang kelima rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Itu terpenuhi 5. Yang jadi masalah, nah pada rantian, nama Bupati saya tadi, kita sudah disetujui DPR, ulun sudah bulat surat ke Bupati berjuang agar Bupati mengeluarkan persetujuannya. Kada mau sampai hari ini. Takang, maka syarat mengusul ke Gubernur harus ada DPR dan Bupati tadi. Tapi kayak ini Pak, kalau menurut kada usah salah mikir. Cuma artinya ini kan memang itu kalau syarat ke sana harus ada tanda tangan beliau. Nah, kenapa? Cuma tinggal sedikit. Kan ada waktunya kan? Ada waktunya. Jadi ini butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kauletan. Betul. Cuman maksud turun tuh kayak ini Pak. 2 kali menjabat berjuang tatap sini mau karena akhirnya kami berurusan ke Gubernur Takang, ke Gubernur saya Takang, kami dari Takang juga. Nah itu bisa ya kalau Pak. Nah karena sidin yang habis nih,
ada mungkin lagi masuk juga. Boleh mungkin lagi. Maka Iya, akhirnya beberapa saat. kabarungan si Rusli Iwan Sairi ini siap memberikan surat itu menulis tapi dengan catatan dukung aku menangakan aku. Nah itu Pak kisahnya nih. Emang di sini saya rasa di sini tuh. Jadi akhirnya apa? Makanya lalu ulun turun tangan nih. Jadi itu kayaknya tinggal pian aja karena kan menata dan mengatur menyusun seterusnya di lapangan Betul. kan, untuk persiapan Dia kerjanya. saya bukan orang birokrasi. Iya bukan orang birokrasi. Itu orang bisnis. Dia orang bisnis. Caranya orang birokrasi itu mengerti. Cuma itu karena duit banyak lalu jadi. Nah, itulah persoalannya Pak Mandi. Saya kita kalau banyak duit aku bisa calon gubernur kan gitu. Karena memenuhi syarat ya. Iya. Nah, Jadi malah ini tentang Pembatang 5. Jadi ulun secara pribadi dan warga-warga yang lain dan tokoh-tokoh adat itu ditunggu. Mantap. Itu aja sampai kalau di sini bahasanya mantap Pak. Ayo Pak. Saya nggak mau begitu. Jangan Cuma kita ini tinggal di lapangan aja lagi kan ini kan. Yang ada kait-kait ini macam mana kita meluruskan ini macam mana ini kan. Kan perjanjian saya itu setelah dilantik nya ada pembentukan ulang diminta ke TPC ini ulun Pak ya. Gila ini kan presidium Pembatang 5 ini kan ulun jadi pembina tadinya kedua. Akhirnya kada sempat pertemuan ini kan. Mudah-mudahan sampai hari ini sampai ke Nggak kena acus tadi itu nggak. Acus di rumah sampai ke Pak Iwas. Pokoknya iringnya habis listrik ini kan ada belok kanan. Itu sudah kan daerah acus. Orang di sini kan ikut itu, berapa dimilih di luar sini kayak sebuah kampung gitu. Yang itu namanya kalau kampungnya asal. nomor HP itu adalah Ada peran lagi gitu. Ini saya terus. Aku nih orangnya berjalan tuh ikhlas, jujur bekerja dan tidak mau. Aku udah mau ambil kesempatan.